semuanya, kembali lagi di Pas Buka FM bersama saya Surya Insomnia dan rekan saya yang cantik sekali Musdalifah Hontin, Pak. Wah, mantap. Hari ini kita mau kemana, Musdalifah? Ini kita mau pergi ke tahun 80-an Surya. Ya, betul sekali, kita mau pergi ke 80-an, menikmati indahnya musik-musik tahun 80-an. Langsung saja deh Musdalifah, tanpa berlama-lama lagi. Ini dia penampilan yang pertama. Ini nih masuk dalam segmen belambangan namanya. Apa tuh? Belambangan itu panjangannya adalah barisan lagu tembang kenangan ya. Barisan lagu tembang kenangan belambangan. Langsung yang pertama. Ini dia Surat Cinta. Ini ku gembira Vina Panduwinata luar biasa sekali. Surat Cinta. Surat Cinta. Iya, Surat Cinta. Lagu 80-an. Nah, berikutnya ini ada lagu kedua di tahun yang sama Surya. Sekitar 1986. Ini waktu saya lahir ini. Oh gitu. Kamu 1986? Aku 97. Oh, Aku masih muda, masih imut. Oh, kamu 97. Oh, Musdalifah selama ini ternyata Musdalifah lahir tahun 97, teman. Ini teman-teman masih muda banget. Padahal selama bulan puasa ini saya sudah menganggap Musdalifah ini sebagai bude saya sendiri loh. Adik, ya Allah. Iya. Tapi kita muter ke tahun 1986, ada lagu yang super hits yang luar biasa dinikmati sama orang-orang. Betul, Surya, itu ada judulnya dengan Gelas-gelas kaca dari Nia Daniati. Gelas kaca dari Nia Daniati. Masih cantik banget ya. Iya, masih cantik banget ya. Mudah-mudahan nanti kamu pas udah gede kayak gitu ya. Amin. Cantik terus gitu. Ya amin deh, soalnya masih muda aja udah tua mukanya. Enggak. Kata siapa muka kamu tua? Mateng. Beda loh. Selanjutnya ada lagu lagi, ini rilis keluaran tahun 1987. Oh, seumuran suami aku, Oh, suami kamu 87? Iya, 87, beda 10 tahun. Kamu sama suami kamu beda berapa tahun? Beda 10 tahun. Beda 10 tahun? Iya, tapi dia lebih muda mukanya. Iya. Nggak usah ngomongin keluarga kamu ya. Kita mau ngomongin masalah lagu-lagu tahun Lagu-lagu lawas. Ini ada Hati yang Luka. Ya. Dari. Ini mudah-mudahan bisa mewakili kamu yang hatinya lagi terluka. Hati yang Luka dari Betharia Sonata. berulang kali tinggal cerita hati yang luka, namun semua tinggal cerita. Cekek yuk, cekek hati yang luka. Luar biasa, Betharia Sonata, Hati yang Luka. Tadi
kita lihat agak terbalik ya itu peran cewek sama cowoknya ya. Yang disiksa ya. Iya. Harusnya dari POV cewek ini dari POV cowok ya. Jadi dia minta dipulangkan untuk ke rumahnya. Betul, gitu betul. ya. Dulu segenggam emas, kau pinang ranti ya, pinang ranti. Aduh, terminal itu. Itu lagu pelawak, Kak. Apa tuh? Itu lagu pelawak, Kak. Apa? Yang apa tadi lagunya dah lupa. Dulu, Oh. bukan. Yang mana? Udah. Ya oke, nggak apa-apa. Lupa saya. Sabar. Tapi lagu-lagu dulu tuh emang Enak-enak banget tadi saja itu hafal itu. bener. Oh. Berasa banget gitu di hati. Betul, itu. Saya pikir hati saya kok jadi adem, ternyata ada lakban di sini. Adem jadi adem. Iya, jadi adem. Ih, seneng deh. Dulu kita dengar lagu-lagu itu biasanya minggu pagi. Bapak emak kita selalu nyetel lagu itu pagi-pagi. Atau enggak di radio biasanya kalau Ya, aku di radio. Dulu biasanya bapak aku nyetelnya VCD pakai salon yang gede-gede salon namanya. Tahu nggak son yang gede-gede? Iya. Tahu yang salon. Oh, Ya, salon son yang gede-gede. Iya. Aku kan masih muda. Iya, kabelnya ada 3, merah, putih, apa kuning. Iya, merah, putih, kuning. Ya. Iya, itu masih ingat tuh. Terus kasetnya dikasih sabun itu ya. Dikasih, iya biar Dikasih sabun bersih. biar bersih, lucu banget. Iya. Ah, udah jangan membahas masalah kemiskinan kita dulu Nah, ya. ini ada lagu selanjutnya Ya. di tahun 1989 ya, Ayah. Ini lagunya upbeat, bro. Gila. Ini lagunya buat orang-orang yang sekarang nyari takjil. Lagunya adalah Jalan Sore. Denny Malik. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Jalan sore, jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Jalan sore, kita berjalan-jalan sore-sore. Jalan sore. Apa kabar? Rambutnya udah pendek, dulu segini. Lu kaget saya. Ini saya sampai bingung mana Denny Malik yang asli. Coba saya lihat dulu ya. Yang ini, oke, dari belakang, oke. Coba Mas Denny, coba balik. Oh, siap. Bukan balik kayak gitu dong. Bisa aja Surya. Itu tahun 89. Tahun 89 waktu itu Mas Denny Malik emang waktu itu tongkrongannya kayak gini nih. Iya, rambutnya gini. Gondrong. Di Melawai. Emang harus gondrong. Emang eranya lagi gondrong. Tapi bisa ya ini apa namanya di impersonate mirip banget gitu. Gimana? Mana mirip? Mana mirip? Mirip banget saya. Ini Denny Casmala ini mah. Gimana? Tarik lagunya Reza. Ya. Momen ngambilnya pegangnya kapan? Pas. Iya. Oh, ada, oh ya. Oh, Jadi dong kecil. pernah di sini juga. Oh iya, Tarik gitu. juga. Tapi waktu itu cuma sedikit. Kalau dia Ya. Bener. iya, kaget saya Mas Dedi datang. Iya. Aduh, Waktu itu, nanti kita akan bahas lagi masalah style waktu tahun 80-an Ya. kayak gimana, musik kayak gimana, anak-anak mudanya kayak gimana. Nanti kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Sekarang ada iklan yang mau lewat. Silakan. Oke, ketemu lagi di Pas Buka FM. Sekarang kita masuk ke dalam segmen nganjuk ngobrol nostalgia aja yuk. Nah, itu dia. Bagus. Kita sudah. Tadi gua tuh kaget loh. Kenapa, Ndri? Gak ada yang ngasih tahu gua kalau Mas Denny nongol tiba-tiba. Iya, kita tahu kok, kita tahu. Ya kenapa gua gak dikasih tahu? Ah, itulah elemen of surprise. Ndri. Iya. Lu nggak ada yang ngasih tahu kalau Mas Denny nongol? Iya. Mas Denny aja nggak ada yang ngasih tahu kalau dia nongol. Iya. Iya benar. Tapi barusan Mas Denny masuk. Loh, ada saya. Dia kaget. Loh, ada saya di TV. Mbak Nia tadi bilang ini. Apa? Wah, kamu keren, mirip Mas Denny, mirip Kus Hendratmo. Berpacu dalam melodi. Berpacu dalam melodi. Kus Hendratmo. Nostalgia tahun 80-an. Ya. Katanya kalau ada tren-tren era 80-an yang mulai hits lagi, katanya berputar lagi. Mama Ina bener nggak? Dari fashion, dari bahasa, katanya balik lagi tuh. Kalau menurut Mama sih ya, namanya fashion itu akan selalu kembali dan kembali Iya. lagi. Akan muter lagi. Kayak waktu zamannya Mama Ina tahun 80-an itu Mama Ina ingat ada di tahun 50 60 yang
kita adapt lagi di tahun 80. Oh, atau 80-an ngambilnya dari 50s Oh. juga, 60s juga. Oh gitu. Iya, zaman dulu kan ada celana cut bray, sekarang bray cut. Terbalik. Ya, Atasnya gede, bawahnya kecil. terbalik. Lah iya kan, sekarang kan skinny kayak cut bray. Iya. Atas lebar, bawah kecil. Right. Iya. Banyak yang bilang katanya era 80-an itu katanya era dengan fashion terburuk dan norak. Tapi menurut gua malah keren 80-an. Iya, harus Orang malah kepengen balik lagi ke kayak 80s. Coba kita lihat dulu. Ada Sabar. Karena gini Kita lihat sangat dulu. full color ya, sangat full color. Kita lihat dulu. Berani banget. Oh, nggak terima. Itu Iya. ikon banget 80. Tuh. Lihat mana coba. Nggak. Seru tahu warna. Mulai melanggar dari estetika desain yang Betul. formal, yang elegan-elegan gitu tiba-tiba menjadi ya itu era padding ya, padding gitu. Karena pengaruh dari film-film Star Wars. Tunggu dulu. Padding, kamu pikir anak-anak Oh, sekarang nggak pakai? padding lah. lagi. Pakai lagi. Lagi. Pakai lagi. Terus make upnya Vina Panduwinata kayak gini. Full color. Mulai. Tadi dibalik. Rambut gue gitu. Deh. Nah, itu. Aiko. Bukan anak lo itu. Iya sih rambutnya gitu. Tuh. Full color lah Kembar-kembarin pokoknya. ya. Color ya. Iya. Seru sih sebenarnya. Ya di zaman itu sih ya keren. Itu yang ngomong siapa sih? Terburuk, nggak terima. Itu ada artikelnya, Mam, katanya. Ada artikelnya. Iya, ada orang yang nulis gitu. Masih kita cari kebenaran siapa itu orangnya. Ya. Jangan nyalain kita ya. Gue takut dilempar tong nih lama-lama. Nggak, sebenarnya kalau menurut Mama Ina ya, setiap orang punya hak untuk mengatakan. Karena ini masalah selera. Tapi sangat buruk bila kita mengatakan sebuah fashion, sebuah masa itu bilang terburuk itu kalimat yang buruk kalau menurut Mama Ina ya. Oke. Itu artinya tidak menghargai sesama. Apresiasi. Apresiasi itu apresiasi loh. Oke. Tiap orang punya selera ya, Mas. Selera masing-masing. Ya kayak gini ya, misalnya orang suka Mama Ina nyanyi, Mama Ina yang nyanyi. Ada yang suka Betaria, ada yang suka Nia dan Niati. Kan sangat tidak pantas kalau misalnya yang suka Nia dan Niati bilangnya, pokoknya suara terburuk tuh Vina Panduwinata itu. Oh, tidak objektif ya. Itu Ya. masalah selera soalnya. Kamu berani bilang musik-musik lagu-lagu tahun 80-an terburuk? Paling legend, golden age. Oh, 80 itu. Wah, Nggak tahu, Pak, saya tukang musik Indonesia. Saya tukang laundry, Pak. Saya nggak tahu. Dong lasting tuh. Tidak tertandingi. Iya benar. Justru 80-an itu menurut gua malah jadi living legend. Karena lagu-lagunya banyak jadi barometer yang sekarang-sekarang. Iya. Dan Beda ya, didengarkan. aku ada satu yang mungkin bisa disampaikan, tahun 80-an itu melahirkan banyak-banyak ikon. Jadi gini ya, pebisnis yang luar biasa, Betul. Ya. pemusik yang luar biasa, penyanyi yang luar biasa, Desainer. jadi desainer yang luar biasa itu justru bisa dikatakan nanti lamun bahasa ininya teh Pecahnya 80-an. Hitsnya 80-an. Hitmakernya 80-an. Iya. Kayak Bruno Mars aja sekarang musiknya malah ke 80-an semua Nah, kayak guys. aku sekarang mau tanya, Bruno Mars itu tahun 80-an ya, oke. Kenapa anak-anak sekarang kok bisa suka? Suka. Iya. Kan kita nggak bisa bilang mereka Iya, nggak boleh suka gitu. Oke. Tapi kalau ada yang bilang bahwa musik tahun 80-an kebanyakan yang melankolis gitu-gitu, apa karakter penyanyinya masing-masing atau memang trennya lagi ke sana? Mbak Betaria mungkin atau Tehnia? Sebetulnya sih enggak semua ya. Banyak kan eranya gitu. Saya sama Beta mungkin, tapi Tevina kan beda. Enggak ya, beda ya. Jadi tergantung, ada juga Tri Utami, Denny Malik juga enggak, lagunya ceria. Cuma mungkin saat itu yang suka digadang-gadang itu lagu melankolis. Saat itu kan menteri tidak boleh nyanyi lagu cengeng. Jadi mungkin itulah yang Diangkat. Jadi Diangkatnya, orang berasa juga iya. mungkin mewakili perasaan orang-orang pada saat itu juga kali ya. Yang Enggak lagi sedih, juga kali. disikat lagu Iya. itu makin nangis, Iya. dirambai gitu ya. Cirambai. Baik. Ngerti semua kan? Tapi Iya. ya, tapi memang di tahun 80 pada saat momennya mulai itu, ingat banget, itu saatnya lagu-lagunya Nia, lagunya Beta, lagunya Isugianto, Iya. lagu-lagunya dari Mas Bang Rinto ya, itu lagi hits banget. Iya. Nah, Mama Ina masuk membelah, istilahnya membelah satu. Oh. Nah, itu sebenarnya sebagai penyeimbang aja loh. Penyimbang genre-nya biar Ada beragam. pilihan lah biar beragam. Tapi masuk bisa mengalahkan era genre-nya kita. Oh, enggak, Tidak, bukan bukan mengalahkan sesuatu yang lain. Pilihan. Menambah Pilihan, warna. memang banyak pilihan. Ya. Jadi warnanya lebih banyak. Iya. gitu ya.
Ada lagi, ada apa? Ada film dengan karakter turbo. Film turbo. Kita lihat ini dia. Ya. Heboh banget film ini tahun itu karena Keren ya? Iya, tipuan kamera. Iya, visual apa gitu namanya tuh. Visual. Itu break dance. Kalau ngomongin tempat nongkrong. Wis, Tahun banyak 80-an banget. apa? Oh, gua sebutin ya. Coba Gua Andre. soalnya anak nongkrong juga nih. Oke, iya. silakan. LP, LP apa? lipstick, Lipstick. Iya. Ebony. Ebony. Boni. Ebony. Terus yang di Melawai itu. Musroh ya tahu saya. Rian. Di Melawai. Happy Day. Kan? Stop. Happy Day Iya, Happy Day. di Melawai. Lawai. Oh gitu. Iya. Banyak. M Club. Wah. Tapi Wah. kalau Hafal tempat ya. nongkrong yang misalkan anak gaul tuh adanya di My Senayan. Place. Iya, My Place. Ratu Plaza. Plaza. Fire. Oh. Nah, ya, Ben, kita salah tongkrongan, Ben. 80 sama 90-an hampir deket. Hampir iya mirip. bener. Oh, ada lagi yang ini Earthquake. Earthquake ya. Oh, goyang-goyang. Dancernya Yoi. gempa. Wah, keren. Gerak. Si Andri tahu banget. Tahu lah. Jadul ternyata. Ternyata Andre anak gaul abe. Tahun 80-an bro. 80-an, bro. Itu, abis itu dia main Kiamat Udah Dekat, udah insaf abis itu. Dia main Gak gaul lagi. lagi. Gak gaul lagi, udah selesai. Tapi trennya waktu itu tuh apa sih kalau anak sekarang kan katanya kopi senja nongkrong tuh kalau udah mau maghrib nongkrong ngopi. Ya, itu Kalau terjadi tahun Ladies Night. Dulu Ladies Night. Terjadi di lintas Lintas Melawai. Lintas Lintas Melawai. Iya, karena dulu belum ada mall-mall. Oh belum ada mall. Iya, Jadi belum. kalau iya, nongkrong nongkrongnya di situ. Di situ itu kayaknya sesuatu banget Apun. kita Iya. udah paling Iya. yang ngehits gitu saat itu. Oh iya. Kebetulan kan Denny itu Mamanya sekolahnya gaulnya udah lebih jet set kali. SMA Oh, iya, saya di Bang. SMA 9. Mas Denny SMA 6 ya? SMA juga. Iya, banget tuh. sembilan Iya, juga. dari Sembilan. lintas Melawai itu karena belum eranya mall-mall kan. Iya. Dulu Kita kan di cuman- daerah situ ya. Jadi parkir mobil Beberapa lah, nongkrong di gitu. situ. Hah? Parkir mobil nongkrong di situ. Nongkrong, parkir pada Pak kaca. Iya. Eh. Kenceng-kencengan Sawah. sawah. Iya. Iya. Alamin juga masih. Itu tiap hari, Mas. Enggak, di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Tiap hari. Setiap hari. Sabtu Ya, Minggu lah. ya kirain tiap hari namanya anak gaul mah. Sabtu Minggu Tiap hari lah. Emang kali. anak mudanya nggak sekolah? Oh itu zaman sekolah. Iya kan anak muda juga, remaja SMA sampai kuliah gitu. Mas Denny masih bisa break dance itu. Iya, lumayan. Coba. Oke, let's Oh, go. iya. Go, Wede. Yuk. Yuk. Udah kayak Chinese 12 ya. Ini. Belum. Oh iya. Wih gila. Oh, Masih ada. Oh iya. Berarti belum karena Keren nih, Fendi. belum banyak mall, jadi emang nongkrongnya Iya. lebih kayak Iya. gitu ya. Kayak di video klipnya Mas Denny tuh Iya. emang beneran kayak gitu anak-anak tahu. Ya, jadi yang memang dandanannya, terus pakai CJ, jeep gitu ya. Oh, CJ tuh. Iya, udah gitu cara pembuatan klipnya dulu pakai istilahnya pakai chroma key, blueprint. Pertama Iya, kali tuh chroma ada key. chroma key. Jadi kita pakai Lego, ya kan? ya betul. Gitu. Terus itu di Mohon maaf Melawai. aku izin dulu. Ya. Mau nongkrong di Melawai. Ah, keren. Eh, Nih, kita sekarang tanya cewek-cewek nih. Waktu tahun 80-an cowok yang keren maksimal tuh yang kayak gimana? Bawa mobil ya? yang gimana coba Kayak masih inget gak? Zaman dulu Yang pasti itu gondrong. kayak- Oh, tahu. Apa Mbak Bet? Tahu. Ali Topan anak jalan Junaidi Salat. Wow, Salah. jalan. Gondrong. Iya. Denim pakai jaket-jaket gitu ya. Iya. Itu di tahun itu pastinya gondrong. Iya. Gondrong. Gondrong, terus Badannya Jangkis, kurus-kurus gitu. Jangkis. banyak kan kurus sih. Oh iya. Kebanyakan ya Bajunya yang pakai baju segini-segini gitu. ngepres Ya. ngepres gitu. Terus Oh gitu. Celana cut bray nggak? Atau baggy? Celana baggy. Baggy. Enggak Becky saya. Baggy. Oh iya Becky. baggy. Di tahun 70. Oh iya baggy 80-an terus baggy. dilihatnya pakai mobil keren cuma pakai Jeep CJ7. CJ. Wah, Iya. udah yang biasanya jadi Nggak ada ganteng. obat itu, nggak ada obat ya. Nggak ada obat. Open cup. Iya langsung dan Keren. buka. Iya. Pakai CJ7 Oh, apalagi yang warna dibuka kerang. belakang. Iya. Jeep, Jeep Canvas. Jeep Oh, Canvas. Jeep Canvas. Namanya ya, Jeep Canvas. Sama ini dulu Toyota Hardtop. 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 Pokoknya Ada Jeep tuh Jeepan zamannya. lagi ngehits saat itu. Itu udah maksimal itu ya. Wah, Wah, Luar keren. biasa ya. Banget gitu. Udah keren Biasa banget. ngeliat Hammers. Iya. Hammer sekarang. Iya, iya, iya. Merek-merek
merek masih minim dulu. Oh iya. Sepatunya cuma ada beberapa dulu merek-merek. Tas sepatu tuh masih dikit Tapi lah. sekarang anak-anak sekarang balik lagi nyari brand-brand itu lagi. Iya. Aku punya ponakan nih, dia tinggal suami istri mereka tinggal di Amsterdam. Jadi waktu ke sini ke Bali mereka bilang gini ke adik aku kan, papi tungguin anak ya, aku mau Belanja. cari-cari kita belanja naon. Kita baju-baju zaman dulu. Baju-baju zaman dulu. Iya, karena fashionnya balik lagi ke zaman dulu. Iya. Kata siapa fashion 80-an jelek? Nama mainan. Sabar. Nyanyi aja nih. Ayo nyanyi aja, kita nyanyi lagi. Yuk, kita nyanyi lagi. Ini dia. Hip hip hura. Silakan. Mama Ina, Denia, semuanya. Ya. Di malam minggu ku pergi ke pesta meriah ulang tahun kawanku. Semua yang datang bergaya ceria, berdansa dan gembira. Ya, kita ketemu lagi di Radio 77,7 Pasbuka FM. Dan kali ini langsung aja kita masuk ke segmen PPT, yaitu para pencari tiket. Ya. Di Pasbuka FM, pas tutup MW ya. Iya benar. Sekarang kita udah tersambung nih, Diki sama siapa Diki? Pak Denny. Ajis sekarang bukan Ajis 2000. Ajis siapa dong? Ajis pas buka. Dan Iya, kita akan benar. ngobrol-ngobrol bareng juga ada Mama Ina. Ada Mama Ina. Juga ada Denny Cagur. Mas Denny balik. Denny. Double Denny. Iya, kita anak 4 bersaudara, Denny Malik, Denny Cagur, Denny Chandra, sama Denny Darko. Iya. Tinggal bikin grup kita. Siap. Bikin Pak Ajis 2000 di Pulau Gebang. Ya. Jauh banget sih Ajis, ya Allah. Udah mau lebaran Jis, masih aja lo ke Pulau Gebang Jis. Jadi biar kita tahu ya gimana sih susahnya. Suasananya ya. Suasana jadi yang nonton ini dapat gambaran nih. Wis, One Pak Ajis Piece. cari tiket. Wah, One Piece. Jadi One Piece. Jadi Pak Ajis pakai One Piece. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pakai One Piece tadinya mau ke pelabuhan Tanjung Priuk, tapi ternyata udah tutup, jadinya ke Pulau Gebang. Gak apa-apa, sama pulau. Gimana, Pak Jis? Denny, Bu Ayu, Mama Ina, Pak Denny Malik, Pak Diki juga. Ini saya sekarang sudah berada di terminal bus Pulau Gebang. Ini terminalnya, konon katanya sakitnya karena berat. Konon katanya ini adalah terminal terluas di Asia Tenggara. Wow. Ini terminal ini memiliki 4 lobi. Yang pertama lobi utara, lobi selatan, lobi timur, sama lobi-lobi pejabat kayaknya ya. Lucu terus. Bye-bye Jis. Ini maaf itu bukan saya ngomong suara angin tadi tuh. Kenceng banget anginnya di sini. Oke. Nah, di sini juga terminal Pulau Gebang ini bisa kemana aja sampai ke Aceh, paling jauh di barat sana. Yang timur bisa sampai ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Kira-kira gitu informasinya. Dan sekarang hari ini, per hari ini udah sampai 5.000 orang yang diberangkatkan mudik. Itu terdiri dari 3.000 yang berbayar, 2.000 yang gratis. 2.000 yang gratis. Ya, Pak Ajis untuk ketersediaan tiket gimana masyarakat misalnya yang mau mudik, apakah via online atau di tempat datang di sana Pak Ajis? Atau beli lewat calo, Pak? Di sini. Oh, jangan beli lewat calo karena ntar kalau beli lewat calo yang dijual adalah tiket Indonesia lawan Vietnam. Salah, tiket ya. Jangan jatuh. Tiket bola aja lo. Ini ngomong-ngomong soal tiket saya akan tanya langsung ke penumpangnya ya. Iya, tanya Jis. Ayo Jis. Mari. Permisi. Oke dah. Permisi ya. Permisi Ibu. Kalau ada copet boleh live ngejar copet gitu seru kayaknya. Boleh. Ada ini punya siapa sih? Kucing siapa? Wah, lihat nih. Selain ada juga tuh penumpang berbulu. Ini tas kucing. Iya itu khusus itu. Kucing aja ada tasnya khusus ya. Iya. Jis, kata Mama
Mama Ina berapaan itu kucingnya kalau mau dilepas? Mau dibeli? Ini Mama Vina Panduwinata nawar kucingnya. Mau dijual nggak? Enggak. Oh enggak. Ini mau kemana kamu? Tebing tinggi. Tebing tinggi. Membawa kucing, namanya siapa ini? Popol. Terus? Popol. Popol. Ya. Popol. Saya beli tiket gak dia? Enggak. Ya. Enggak ya, nggak beli tiket ya. Berapa hari perjalanan ke tebing tinggi? Dari semalam. Hari semalam. Punya kucing berapa di rumah? Satu. Ini kucingnya tuh kalau dilihat-lihat ya, agak ini ya, agak unik ya. Ini warna kucingnya warna apa ya? Warna Woi, nanyain tentang mudik ngapain ngobrolin kucing? Betul. Tapi Mama Ina di rumah punya kucing 10. Oh iya, Mama Ina punya kucing. Yes, katanya Mama Ina di rumah punya kucing 10. Tanyain dia mau beli nggak kucingnya Mama Ina? Berapaan harganya? Iya, enggak dijual. Oh, nggak dijual. Jadi ini saya mau nanya-nanya lagi nih. Assalamualaikum Ukti. Assalamualaikum. Siapa nama? Hah? File ini? Denita. Kalian mau kemana? Padang. Iya. Berarti kalian adalah perantau yang ada di Jakarta, mau pulang kampung ke Padang. Iya. Satu kampung atau adik kakak nih? Beda RT. Beda RT. Tapi kalian teman apa? Teman kerja atau Kuliah. kuliah di sini? Iya. Kuliah di mana? Depok. UI. Iya. Jadi kan Saya manajemen. kamu? Pasti kerja. Wah, pinter ya. Pak Ajis. Oh, dari Padang ya? Ngobrolnya tentang mudik, Pak Ajis. Pak Ajis bilangin. Orang awak nih. Pak Ajis bilangin saya kasih masing-masing 500.000 tapi tiketnya ditukar atau ke Makassar atau ke Surabaya mau nggak? Bisa dong. Pak Deddy Cagur. Tapi mau ngomongnya ngasih bahasa uang Padang dong. 500.000 ke kalian. Pak Deddy Cagur mau kasih uang masing-masing 500.000 ke kalian. Tapi syaratnya tiket ke Padang ditukar ke Makassar mau. 500.000. Berangke ke Makassar. 500 berangkai loh. 500. Berangke. Bisa. Iya Mas Denny. Mas Denny, Ah, bisa. bangga kok. Kalian udah berapa tahun Uni. merantau di Jakarta? 2016. Padang itu berarti ibu kota dari provinsi apa ya? Betul, dapat 200. Rancak banget. Ya iyalah nanya daerah dia jawab iya bener. Mana lagi Jis? Cari dong Jis yang udah siap-siap mau berangkat Jis. Tapi ngomong-ngomong tadi tanya loh, ini tiket masih mudah dapet apa enggak? Nah tuh, Mama Mama Ina nanya. penasaran, Pak Ajis. Mama nanya Tiket tuh. tuh masih gampang atau udah susah sih di hari-hari Hamin berapa nih? 5 ya? 5. Bentar mamanya, ini dapat tiketnya dari kapan kalian? Dari Februari kalau mesen dari Sirat bus aplikasi. Oh, dari Februari? Oh, dari Februari. Lama mau mesennya. Kayaknya susah deh Mama kalau yang walking guest gitu langsung. Susah ya? Februari tahun Nggak dapat. 99 ya? Dari 2024. Oh, dari 2024. semua ya, Di? Emang susah ya, tapi harganya naik sekarang. Oke, itu agak sulit sekarang. Tapi Jadi juga udah dipesan dari ada lama ya? Iya. Jadi on the spot nggak ada, go show nggak bisa. Bisa membayar tiketnya langsung di atas bus, kurang lebih seperti itu. Harus online ya. Mama Ina kalau mau mesen sekarang. Staffnya Mama Ina juga kemarin ini pesannya lewat online. baru bisa dapat. Iya. Iya. Kalau Mama Ina mau mesen sana nggak apa-apa, ntar tapi lebaran Mei. Bisa dong Mbak. Mas Jis, Jis. Ya, Terus mau kemana lagi? Cari lagi dong. ini mau coba nyari. Coba Pak Ajis, penumpang saya yang kasih 1 juta Pak Ajis, tarik, colek, Mas copet ya gitu. Oke, Dilakuin loh si Ajis lihat. Dilakuin lihat nih. ya dompet ya. Ayo lu Pak Denny. Pak Ya Denny. harus beneran, itu mah bukan itu orang baik-baik tuh. Dan mana ada copetnya aku? Nggak ada. Ada itu. Pak Ajis. Kalau nggak boleh. Mas bercanda Mas, bercanda. Ya. Coba ngobrol sama salah satu penumpang yang lagi panik gara-gara ketinggalan tas. Coba, ada nggak? Tapi jangan susah dong. Lupa tasnya di mana. Susah. Susah ya Pak Ajis ya? Udah mulai nyuruh-nyuruh. Pak Ajis, armada yang berangkat udah berapa Pak Ajis? Oh, armada yang udah berangkat per hari ini
itu sudah, kalau penumpangnya udah 5.000, Iya. kalau jumlah armadanya itu sudah kurang lebih 400 armada. Nah, Itu baru armada aja, belum Wali, belum S12, belum hijau daun Pak Denny. Itu baru armada aja. Funny Gitu. Lucu sekali kamu Komedi terus. Istirahat Pak, capek lucu terus. Pak Denny, mohon maaf ini karena saya juga udah harus buru-buru ngejar bus dan saya ketinggalan. Saya akhiri report hari ini di Terminal Pulau Gebang. Buat Pak Denny Malik, Mama Ina juga terima kasih, Cici juga terima kasih, Ayu Titi juga terima kasih, Bu Ayu dan Pak Denny. Hati-hati ya, Juga penonton Jis ya. Pas Buka dimanapun saya berada. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di PPT para pencari tiket Pas Buka FM. Dadah Ajis. Pak Ajis. Oh, ternyata emang persiapannya udah lama nyari tiketnya udah dari sebulan sebelumnya ya. Ya gagal deh gue pulang kampung. Tapi Mama Ina senang sih sekarang lebih teratur ya. Jadi enggak, jadi kan dulu kan mesti ke calo lah atau apa. Gimana staff-staffnya Mama Ina udah pesan tiket udah lama. Kemudian kemarin salah satu itu pesan alhamdulillah mungkin karena satu ya, karena seorang Jadi gampang ya Mbak ya. Tapi katanya udah agak susah. Kalau masih ada satu orang yang belum, saya bisa bantu paling naik drone. Ya udah deh ya, sampai situ dulu aja laporan dari kita nih untuk para pencari tiket. Besok kita akan ketemu lagi. Ingat ya yang buat pada mudik hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Hati-hati barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Iya. Dan kali ini ada yang mau lewat nih Pak Denny. Mana? Nih, siapa nih? Samarinda, siraman rohani untuk Anda. Biar apa? Biar Biar. Nah, kenapa biar biur? Karena disiram rohaninya. Biar biur. Udah Neng. Ya, udah. Lewat masih. Bersama Ustadz Koko dan Islim, kita tema hari ini adalah jaga lisan saat lebaran. Sebelum kita mulai topiknya, kita lihat video berikut ini dulu. Silakan. Kapan ditanyain dapat ngomongan. Pentingnya jaga lisan pada saat lebaran. Kadang-kadang kita lebaran bukannya malah jadi ajang silaturahmi, malah ajang kesel gitu loh Pak Ustadz. Ditanyain, kapan nikah? Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana tuh? Nanyanya. Apanya? Nah, ini pertanyaan dari saudari Ayu di daerah Bilangan Depok. Iya. Karena banyak yang nanya kapan nikah. Iya. Ya, gimana tuh Pak Ustadz? Coba tanggapannya saya pengen tahu, pengen denger saya. Neng sabar dulu ya, Neng. Iya Bang. Nanya Ustadz yang sopan nih, nyinyir banget nanyanya. Silakan Ustadz. Kurang tanyain. Makanya diingetin oleh Rasul kan, salah satu ciri orang itu imannya sudah baik, sudah benar, maka yang keluarnya juga yang baik-baik. Ibarat moncong teko lah. Nah ini isinya. Masalahnya kan ibarat kayak botol air mineral. Kalau isinya air putih mungkin cuma berapa belas ribu. Kalau diganti jadi madu bisa beberapa ratus ribu. Tapi kalau diganti jadi parfum mahal bisa nyampe jutaan, padahal tetap botol plastik. Ya. Nah yang penting kan isinya tuh. Karena kalau misalkan bungkusannya mewah banget tapi diisinya pakai air comberan, tetap nggak ada yang mau beli. Ya. Sedangkan hati itu, teko itu hanya mengeluarkan isi teko, jadi dijagalah isinya. Jangan sampai nanya juga menyakiti, kata Nabi, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam aja. Ingat cerita ini yang orang ngasih kambing, minta tolong Pak Kiai potongin kambing, terus dia minta, saya minta bagian dong, kan saya yang beli, bagian paling buruknya aja. Setor ternyata kebagian isinya lidahnya sama hatinya. Besoknya sedekah lagi, kambing dipotongin lagi, tapi saya minta bagian paling baik. Akhirnya begitu dikasih, kebagian lidahnya sama hatinya lagi. Nanya ke Pak Kiainya, kenapa terbaik dan terburuk sama-sama lidah dan hati? Dijawab, begitu juga manusia, kalau hatinya dan lisannya udah baik, dia bisa jadi sebaik-baik makhluk. Tapi kalau hati dan lisannya buruk, bisa jadi seburuk-buruknya makhluk. Ada di sini yang pernah sakit hati sama kambing? Enggak. Lewat kandang, kambing kurang ajar, nggak ada. Ya, tapi ada di sini yang pernah sakit hati sama mulut orang? Ada, Pak Ustadz. Padahal kan harusnya lebih mulia orang ya daripada kambing. Wah, Berarti mulai besok saya mau tersinggung sama kambing. Enggak gitu ya? Gitu dong. Bukan gitu hikmahnya. Itu kan analogi Oke. saja, Surya. Berarti gimana hatinya? Baru lisannya nanti akan mengikuti. Iya, kalau kelihatan orang makin banyak ngomong, kelihatan dirinya siapa sebetulnya. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya dari teman-teman yang di sini? Nih Doraemon. Ya. Adik-adik dari TK Kembang Kuncup silakan. Tega kembang
Uncup. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya ini berdiri, udah berdiri. Udah nih. Pak Ustadz, jadi Maaf nih nggak begitu kelihatan, perlu jengkok nggak Neng? Aman, udah silakan. Pak Ustadz, pas hari Lebaran kan kita harus menjaga hati. Nah, bagaimana kalau misalnya kita udah terlanjur sakit hati dengan lisan orang kepada kita, tapi pas Lebaran udah maaf-maafan aja, tapi untuk akrab no ya. No ya. Sorry ya. Dendam dia. Untuk berhubungan kembali mendingan nggak usah, tapi dimaafin nggak? Maafin aja, tapi untuk berhubungan lagi kayak wah enggak. Daripada sakit hati lagi. Daripada sakit hati lagi. Itu bagaimana Pak Ustadz? Sudah gitu, cukup sudah. Iya. Cukup. Ambil hikmah aja ya. Ini kau pengen ngulang cerita ini nih. Dulu ada bapak-bapak lagi bakar sampah, ngelihat ular. Ularnya mah diam aja, dikira udah mati. Jadi daripada nakutin orang, mendingan ularnya ikut dibakar. Pas dipegang, ularnya masih hidup, ngigit, berdarah. Karena kaget, jatuhlah ularnya ke api. Dia malah ngambil kayu panjang buat nyelamatin ularnya. Di sekelilingnya malah nanya, kamu habis digigit ular itu kenapa diselamatin? Ular ngigit nggak bisa milih. Dah ular nggak milih, ini orang kayak banyak utang, saya patok nih. Enggak juga. Mau cewek, cowok, tua, muda, pokoknya kena gigit. Kita manusia bisa milih mau berbuat apa. Maka buat apa kita didikte sama orang lain? Buat apa sekolah tinggi-tinggi, ngaji sering-sering kalau misalkan cuma bisa niru keburukan orang? Dia udah tahu nih, kita tahu itu fitnah tuh buruk, masa bales fitnah? Atau kita ngaji buat apa sejauh ini? Justru kan nanti ketika mudik kita bicara silaturahmi yang dimaksud dalam Islam itu kan justru sebetulnya bukan ngejalin hubungan dengan yang sudah baik sama kita, tapi justru ngejalin silaturahmi dengan orang yang udah memutus itu dari kita. Buat baik, bismillah insya Allah. Makanya kalau bisa berbuat baik ke yang baik itu paling normal. Ada orang jahat kita masih diam, itu lebih baik. Tapi tingkatan para wali-wali Allah yang mulia di sisi Allah adalah justru amalannya kayak gitu. Dijahatin malah justru lebih baik ke orang yang jahat sama dia. Itu beda derajatnya di sisi Allah. Tapi kan Proses. saya untuk jadi orang kayak gitu. Proses. Alhamdulillah surga kita nggak dikelakuan orang. Kita meninggal nggak ditanya berapa followermu, tapi ditanya followermu dipakai untuk apa. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang-orang lain, ditanyanya kelakuan masing-masing. Lempeng aja. Berbuat baiknya jangan didikte orang. Oh, Banyak iya. Ustadz. Berarti baik aja sama orang. Iya Pak Gitu. Surya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Silakan. Ya. Kalau pertanyaan aku yang sekarang, aku mau bertanya bagaimana sih kalau kita sudah terlanjur menyakiti hati orang lain? Gimana cara kita buat menghapus dosa itu gitu loh kalau kita udah terlanjur untuk berkata buruk gitu. Terima kasih Ustadz. Terima kasih. Satu, jelas doain dia. Dua, jadi pahala jariah bagi dia, sedekah atas namanya. Kalau dulu pernah merusak namanya, kita yang perbaiki lagi. Dulu kita nyebarin keburukan tentang dia, sekarang kita sebarin kebaikan tentang dia. Tapi yang paling dinantikan oleh orang, baik yang masih hidup ataupun sudah wafat sih, kita jadi pahala jariah bagi dia sih. Makanya mudah-mudahan sempetin, kalau diujinya harta ya udah sedekah atas nama dia. Kalau perlu nggak perlu tahu orangnya. Nah, kalau tahu malah jadi takut ada pamrih atau gimana. Tapi ya sebaik-baiknya ngebalas kebaikan orang tuh jadi pahala jariah bagi dia. Bismillah. Kita tebus dengan itu aja insya Allah. Dad, maaf nih, kalau aplikasinya caranya, saya nggak tahu ya dari kacamata saya aja. Iya. Sedekah atas nama orang tua atau nama orang lain tuh dari niatnya aja atau pas lagi sedekahnya? Dari hati aja, itu udah cukup. Ya Allah, hamba berniat bersedekah ini atas nama siapa fulan misalkan. Itu kayak gitu juga udah cukup insya Allah. Udah cukup, diniatkan dari hati. Oke. Allah tahu isi hati, nggak perlu pakai scanneran Ya. insya Allah. Oke. Ya, Diki, sekarang kita udah terhubung dengan Zoom. Ada Ajis yang ada di Pulau Gebang. Bukan. Iya, oke. Itu segmen tadi. Ya, sorry. Ada penanya dari Zoom ini bernama siapa ini? Raihan Ali. Ya. Silakan kita. Dari Bubur sepertinya Diki ya. Bubur apa tuh? Zoom. Ah. Ya, halo. Raihan. Tanya Pak Kita lihat Raihan pialanya ya. Raihan piala. Halo Raihan. Ya, halo. Ya. Raihan mau tanya apa? Ya, Suaranya aja ya berarti ya. saya ada satu sepupu nih yang saya ini tuh dia suka banget nanya hal yang sensitif lah kalau ketemu. Nah, saya kan rasa sakit hati ya, Kak. Boleh nggak sih saya tanya hal yang serupa gitu dengan niatnya supaya dia tahu rasa yang saya rasa itu seperti apa? Dibalas. Apa itu teman dendam ya, Tat? Tapi kan niat saya baik gitu, Tat. Dibales gitu maksudnya? Balas. Baik, istilah ya. Kalau bicaranya balasan mah, cepat atau lambat perbuatan orang tuh ada balasannya. Kalau kau tanya kayak gini,
lebih mantap mana? Kita ngebales kejahatan orang atau orang itu dibalas oleh Allahnya nanti? Balasan dari kita atau dari Allah? Dari Allah aja. Ngapain kita ngotorin tangan kita tuh? Cepat atau lambat balasan dari Allah akan tetap ada. Dan ketika dia berbuat zolim ke kita, kan kita masih tahu orang zolim itu dia lagi transfer pahala ke kita. Kalau pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia. Iya benar. Terus udah mah ganjaran dari Allah buat dia tetap ada. Kita bela-belain udah dapat pahala dari dia, dikotorin lagi cuman gara-gara kita gagal jaga hati. Janganlah rugi. Kalau ada kayak gitu tuh anggapnya, ya Allah ini investasi akhirat. Kalau perlu disayangin aja. Kalau kita udah tujuannya ke Allah, bismillah insya Allah lebih mudah. Yang repot kalau surga kita masih di mulut orang, itu capek banget. Iya, capek ya. Rehan, apakah cukup? Cukup kali ya? Oke, mantap, sip. Thank you. Habis durasinya, habis durasinya. Tapi durasinya. Ada satu lagi mau nanya dari sini, silakan. Ya, Ibu, mangga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, untuk Lebaran ini kalau misalnya kita males untuk silaturahmi ke orang-orang karena ditanya ini itu gitu, kayak misalnya ditanya yang tadi kata Pak Surya, kapan nikah, oh, gitu, iya. kapan nambah anak, Saya pikir nyalahin kapan saya. Dengarnya Tata punya Surya. impian rumah Kata Pak gitu. Surya. Gimana tuh Pak Ustadz? Menghindari rumah. daripada saya sakit hati lagi. Rumah impian mendingan saya kali nggak itu, usah rumah muter dah. impian. Iya. Atau mending saya nggak kumpul sama keluarga deh gitu. Tapi jadi kurang silaturahminya Iya. gimana tuh Ustaz? Iya, pahalanya gede banget soalnya silaturahmi. Salah satu amalannya Nabi Ibrahim itu ya. Beliau itu bahkan kalau lagi makan, nggak mau makan sendirian, nyari orang dulu untuk diajak makan. Saking besarnya pahala silaturahmi. Kita rela ngehilangin pahala sebesar itu cuman gara-gara lisan orang. Yang padahal kalau lisan itu nyakitin juga jadi aset buat pahala kita, buat akhirat kita. Kalau bisa sih tetap dilakuin aja. Sayang, Po. Sayang. Sayang kok, mending kok silaturahmi deh. Iya. Enggak juga lagi pada ada, lagi pada seneng apa? Ya ilah. Iya. Galak banget sih. Ada lagi yang mau nanya? Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Denny. Ya, kalau tadi kan itu ada yang gimana rasanya kalau udah terlanjur nyakitin. Ya. Nah kalau saya mau nanya, ini Ya. saya dari dulu pengen nyakitin. Ya. Tapi belum pernah kesampaian. Nah apa ntar pas lebaran sekalian aja gitu kita. Jangan, Neng, jangan. Belum pernah kejadian. Ya, jangan. Mumpung lagi ngumpul gitu. Habis itu langsung maafan ya Pak? Habis itu maaf. Baiknya Allah tuh gini, kalau kita baru niat berbuat baik, niatnya dapat 1 pahala. Kalau dibayar perbuatan baiknya dilakuin, dapat 10 sampai 700 kali lipat pahalanya. Kalau kita berbuat niat buat buruk, itu belum dicatat jadi dosa karena belum dilakuin. Kalau sampai kelakuan pun cuman dikasih 1 dosa, bukan berapa ratus kali lipat. Dan kalau kita udah niat buruk terus gak jadi dilakuin, kata Allah malah dikasih 1 pahala. Wah, itu nggak usah aja. Jangan, lumayan dapat 1 itu. Dapat 1 lumayan tuh. Iya. Dapat 1. Pak Ustadz, maaf nih, kalau misalkan kita kesel sama orang yang minta THR sama kita tapi nggak kerja sama kita gimana? Itu tuh Pak, itu tuh Pak Surya. Itu Pak Surya itu. Diajak ngobrol aja orangnya sini mana? Ya. Banyak banget lagi tuh Pak Ustadz yang begitu. Kita apa Ustaz? Iya. Yang itu sulit banget. Gimana ya Pak Ustadz Gimana, Ustadz? ngadepinnya? Ya, Kalau misalkan lagi- kita, Bang minta THR dong, tapi kan dia nggak kerja sama kita. Terakhir saya jorokin 2 orang, nah itu saya salah. Dijorokin. Sama lah itu juga nggak ada yang rugi. Nggak ada yang Ketika rugi. akhirnya kita ngasih ke orang, nggak mungkin nggak jadi amal soleh, nggak mungkin nggak jadi pahala. Kalaupun nyakitin ya pasti pilihannya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, ninggiin derajat. Semuanya aset buat kita ke surganya Allah. Bisa jadi kita pengen ke surga kurang amalnya, sholat lupa rakaat melulu, tapi pengen ke surga. Tahu-tahu ada orang-orang seperti itu. Kan fasilitas asli. Iya sih. Kitanya aja yang masih terlalu cinta sama duitnya kan. Iya, Makanya agak berat. Oke. Terima kasih banyak Pak Ustadz Koko Denny Slim dan ya mungkin yang bisa kita rangkum adalah surga kita tuh bukan di mulut orang, jangan jadi repot gara-gara itu. Iya. Dan apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan gimana hatinya, karena kalau hatinya udah bagus, keluarnya juga bagus. Masya Allah. Masya Allah, Pak Surya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka salut sama diri saya sendiri. Dia memuji. Emaknya guru ngaji Pak Ustadz. Emaknya guru ngaji. Amin. Terima kasih Dan banyak. teman-teman yang mau Ya. kirim pertanyaan ke Pak Ustadz bisa komen di Instagram kita Ya. @masbukafm_trans7. Ya, kalau mau ngirim bukaan ke studio Trans 7 ya. Ya, siapa pertanyaan aja tahu. boleh di- Nggak ada dangdut. Apa? Nggak ada dangdut. Sampai ketemu lagi di Samarinda besok dah. Assalamualaikum.